Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad. Baik, apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat Mujahadah MR Community, serta seluruh sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Saya doakan semoga seluruh sahabat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang nanti melihat ya dari siaran tundanya, baik itu di YouTube Best Learning Center maupun di grup FB Sofia Official, senantiasa dihadirkan oleh Allah kemudahan, kelancaran, senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya senantiasa solihah, senantiasa dilapangkan hati kita yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa, insya Allah di pekan ke-13 kali ini kita akan kaji lagi lebih dalam lagi jurus demi jurus dari ilmu rahasia magnet rezeki bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Ya, hamba yang masih fakir akan ilmu ini. Kami adalah bagian dari CTMR, Certificate Trainer Magnet Rezeki, yang senantiasa ya terus untuk belajar membersihkan perisai rezeki kami dengan senantiasa memuliakan, bahagiakan Anda semua, seluruh sahabat filah, sahabat surga yang luar biasa. Mohon izin ya, kali ini kita akan bahas tentang amalan cerdas di waktu terbatas dengan leverage rezeki. Kita akan kaji lebih dalam tentang jurus leverage rezeki. Apa itu leverage rezeki dan mengapa ada kaitannya dengan amalan cerdas di waktu terbatas? Inilah yang akan kita kupas pada kesempatan hari ini. Namun sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang luar biasa, hari ini adalah hari raya Jumat. Mari senantiasa kita muliakan ya harinya, yang insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Mari senantiasa, bagi yang belum sempat tadi pagi ikut Al-Kahfian dengan Ustaz Nasrullah, ataupun belum sempat membaca Quran Surat Al-Kahfi, masih ada kesempatan dalam beberapa waktu ke depan. Ya, silahkan sahabat-sahabat filah, bapak ibu, bunda-bunda, ayah, semua yang luar biasa, silahkan sempatkan pula untuk membaca Surat Al-Kahfi. Karena apa? Fadilahnya sangat luar biasa, terutama di hari Jumat ini. Ya, kita akan dinaungi cahaya sampai dengan hari Jumat ke depan. Berikutnya, mari senantiasa perbanyak sholawat di momentum terbaik ini, sahabat-sahabat semuanya. Ya, saat senantiasa kita yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah pun akan bersolawat kepada kita ya, dan akan apa? Dibersihkan pula kita dari beberapa perisai rezeki dan diangkat derajat kita ke dalam beberapa derajat. Fadilah solawat ini luar biasa, terlebih di hari Jumat, hari raya Jumat yang sangat luar biasa ini. Perbanyak pula sahabat-sahabat sedekah di hari raya Jumat ini. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya ya, ada kesempatan yang sangat luar biasa, di mana ada salah satu program dari Magnet Rezeki adalah ya Magnet Rezeki Box, MR Box. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang belum mudah bagaimana caranya mendistribusikan untuk sedekah Jumat kita, ya silahkan bisa transfer ke rekening Yayasan Magnet Rezeki Indonesia di rekening BNI Syariah 905905004, sekali lagi 905905004. Ini atas nama rekening BNI Syariah Yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Bagi sahabat-sahabat yang ingin memaksimalkan waktu momentum terbaiknya untuk sedekah hari Jumat ya di program kita MR Box, ya silakan kodenya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Terima kasih pula sahabat-sahabat surga yang hadir berkenan di pagi hari ini ya. Baik, kita akan mulai, namun sebelum itu mari seperti biasanya kita harus siapkan 3 hal terlebih dahulu. Apa itu?
Yang pertama, sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang luar biasa, mari kita luruskan niat kita bersama-sama terlebih dahulu hadir di majelis-majelis ilmu. Saat kita senantiasa lurus niat kita, insya Allah, Allah pun akan senantiasa catat ini menjadi bagian dari salah satu amal solih terbaik dari sahabat-sahabat fillah semuanya. Guru saya berpesan, ya, carilah majelis ilmu. Mengapa? Ya, karena di majelis ilmu Allah senantiasa kirimkan para malaikat-malaikatnya untuk turut pula mengaminkan doa-doa kita. Termasuk di majelis ilmu kita pada hari ini, insya Allah dengan senantiasa kita hadir rutin di setiap hari Jumat ini, Allah pun akan senantiasa aminkan seluruh hajat dari doa-doa Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, seluruh sahabat fillah semua yang luar biasa. Saat kita luruskan niat, kita akan dapatkan fadilah yang luar biasa ini. Maka mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan hudannya, agar Allah hadirkan rahmatnya, sehingga kita bisa dimudahkan untuk memahami setiap materinya dan pula kita dimudahkan dalam mempraktekkannya. Ala hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang luar biasa, langkah yang kedua adalah mari senantiasa siapkan lembar catatannya, ya, ikatlah ilmu dengan kita mencatat, ya, silahkan catat mana saja yang paling dianggap penting. Dan selamat datang pula Bunda Kustiah Basudi dan seluruh sahabat-sahabat yang sudah mulai bergabung di pagi hari ini. Nah, langkah yang ketiga, yakni sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang luar biasa, silahkan dipraktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Saat kita hadir di majelis akan merubah mindset kita, akan menambah wawasan kita. Namun saat kita nanti mempraktekkannya, itulah yang akan merubah kualitas hidup kita sekaligus merubah nasib kita. Sudah siap sahabat? Untuk masuk di materi yang sangat luar biasa kali ini adalah tentang amalan cerdas di waktu terbatas dengan leverage rezeki. Baik, kita mulai. Namun sebelum itu, mari ya, untuk senantiasa menyertai dari lurusnya niat kita, silakan ketikkan di kolom komentar ya, Bismillah, saya siap menerima ilmu leverage rezeki dari Allah Ta'ala. Silakan ketikkan ya di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan, Bismillah, saya siap menerima ilmu leverage rezeki dari Allah Ta'ala. Semoga dengan lurusnya niat kita, bukan hanya dalam lafzi, bukan hanya dalam ya hati kita, namun juga kita bentukkan dalam ikhtiar, dalam ketikan kita di kolom komentar ini akan senantiasa menjadikan bukti, menjadikan saksi bahwa kita telah siap menerima ilmu dari Allah yang sangat luar biasa ini. Ya, ingat, undur makola wala tangdur, ya, undur makola wala tangdur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya, pastikan ya fokus kepada ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, bukan fokus kepada saya karena saya masih fakir akan ilmu. Sahabat-sahabat fillah semua yang luar biasa, maka pastikan, silakan ketikkan di kolom komentar, Bismillah, saya siap menerima ilmu Allah yang luar biasa ini, ya, leverage rezeki dari Allah ya. Bismillah, saya siap menerima ilmu leverage rezeki dari Allah Ta'ala. Silahkan ketikkan di kolom komentar dan saya doakan semoga sahabat-sahabat yang dengan niat lurus ini senantiasa Allah hadirkan pula kemudahan dalam memahami sekaligus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah senantiasa jaga dan senantiasa kita pun terjaga oleh Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Amin, amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang luar biasa, sebelum kita masuk ke leverage rezeki, ya tentunya kita akan bahas terlebih dahulu tentang amalan cerdas di waktu terbatas. Mengapa kita butuhkan amalan cerdas di waktu terbatas? Ya, karena sebagaimana dalam landasan magnet rezeki, bahwasanya dalam Quran surat An-Nur ayat 55 disampaikan, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastahlifannahum kama stahlafal ladziina min qablihim. Ya, dan Allah telah berjanji, ya, dan kami telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kamu, sungguh ya mereka akan berjaya, akan mulia, akan berkuasa di muka bumi, ya, akan berkah berlimpah sebagaimana orang-orang yang telah jaya, orang-orang yang telah berkuasa ya sebelum kamu. Namun mengapa kondisi kita saat ini masih belum jaya, belum mulia dan lain sebagainya? Maka inilah kita butuhkan amalan cerdas di waktu yang terbatas, ya. Pada janji Allah bagi orang-orang yang beriman, kita mulia dan bahagia. Tapi mengapa sampai dengan saat ini kok kita belum berkuasa? Ya,
Mohon maaf, di Indonesia saat ini ya umat Islamnya adalah umat yang terbanyak. Namun ya secara ekonominya saja kita termarginalkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari akarnya terlebih dahulu, sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa. Akarnya dari mana persoalan ini? Mengapa kok kita belum jaya, kita belum mulia? Ternyata jawabannya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswabaka min hasanatin fa min Allah wa ma aswabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ma aswabaka min hasanatin faminallah. Ya, adapun hasanatin, kebaikan, rezeki, kemuliaan, kejayaan, semua datangnya dari mana? Semua kebaikan itu datangnya dari sisi Allah Ta'ala. Semua hal-hal yang baik-baik itu datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari kita, sahabat-sahabat magnet rezeki semuanya. Wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun sayyi'atin, musibah, tantangan, persoalan, kenapa kok saat ini kita ya umat Islam itu, umat muslim itu terbanyak, namun saat ini ya justru Indonesia saat ini justru dikuasai oleh orang-orang yang sedikit yang belum beriman dan justru belum beramal solih. Ya, mengapa kita ini umat Islam terbanyak namun termarginalkan, belum berkuasa di muka bumi? Nah, jawabannya ternyata adalah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun ketidakbaikan tersebut, ya persoalan, tantangan, nah, semua datangnya dari mana? Semua kebaikan famin nafsik, datangnya dari dirimu sendiri, datangnya dari diri kita sendiri, sahabat-sahabat. Ini bukan saya Muhammad Shaufi Al-Khairada'i yang bilang, namun ini firman Allah yang sangat luar biasa. Ini adalah kalam Allah dari Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 79. Ternyata penyebab dari semua ketidakbaikan itu datangnya dari diri kita sendiri. Maka apa yang harus kita perbaiki? Ya kita mulai dari diri kita, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah apa-apa yang ada dalam dirinya sendiri. Apa itu binafsihi? Apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita rubah justru merubah kualitas hidup kita, merubah nasib kita. Anfusihim, inilah jiwa. Hal yang harus kita rubah adalah justru dimulai dari jiwa kita terlebih dahulu. Maka mari kita koreksi diri kita terlebih dahulu, sahabat-sahabat semuanya. Tentunya ya kalau kita cek nih, saat ini umur kita masing-masing tentulah sahabat-sahabat filah berbeda-beda, sahabat surga, sahabat filah semua yang luar biasa. Ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40 dan lain sebagainya. Mari coba kita jujur dengan diri kita masing-masing ke dalam. Kita jujur ya ke dalam ini. Kita ya tanpa kita sadari ya waktu jemputnya Allah itu ya, waktu cabut usia kita itu ya sangat sama sekali tidak pernah kita ketahui, dan itu bisa kapanpun ya, dimanapun, saat kondisi kita sedang apapun kita tidak pernah tahu. Dan waktu cabutnya Allah Ta'ala itu ya mencabut nyawa kita, batas usia kita untuk memperbaiki diri kita di dunia ini sejatinya berdasarkan ya, tidak berdasarkan nomor urut, namun berdasarkan waktu cabut. Kalau berdasarkan nomor urut tentulah yang usianya lebih lanjut itu duluan dipanggil oleh Allah. Tapi nyatanya kita jumpai ada sahabat-sahabat kita seumuran kita, bahkan lebih muda dari kita, sewaktu-waktu sudah mudah dicabut usianya oleh Allah Ta'ala. Maka hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, mari senantiasa sadari bahwa jatah usia kita itu berdasarkan waktu cabut, bukan berdasarkan nomor urut. Nah, berikutnya, setelah kita memahami, menyadari itu, kita bisa kapan saja dipanggil oleh Allah, bisa nanti malam, bisa besok, bisa sepersekian detik setelah ini. Bahkan kemarin, ketika saya mengisi kajian Magnet Rezeki Ahad pagi di Solo, di daerah perumahan Lodran Indah Barat di Masjid Al-Ikhlas, selesai kita kajian jam 8 pagi, langsung dapat kabar salah satu sekretaris takmirnya dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah. Padahal baru saja beliau berkomunikasi dengan salah satu jamaah kita. Masya Allah ya. Jadi kita tidak pernah tahu itu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, mengapa kita butuh amalan cerdas di waktu terbatas? Mari kita cek ya, dari usia kita, dari mulai kita dilahirkan sampai dengan detik ini, mari kita cek seberapa banyak amal soleh kita. Kalau memang waktu cabut itu sudah datang ya, berapa banyak amal soleh yang bisa kita andalkan? Banyak mana antara amal soleh kita dengan perisai-perisai rezeki kita, dengan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan ya. Dan Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Dosa yang paling ringan, siksaan yang paling ringan bagi para penduduk neraka adalah dipakaikan sendal berbahan terompak yang berbahan dari api yang saking panasnya itu membakar seluruh tubuhnya hingga ubun-ubunnya mendidih. Itu dosa yang paling ringan. Bagaimana dengan kita? Ya. Dosa kita padahal banyak sekali, kesalahan-kesalahan kita, perisai rezeki kita banyak sekali. Maka terkait dengan itu kita harus sadar bahwa kita butuh amalan cerdas di waktu yang terbatas. Kita harus cerdas memilih amalan-amalan kita yang secara fisiknya, secara niatnya kita lakukannya sama, namun ternyata pahalanya terus mengalir kepada kita, bahkan kita di liang lahat sekalipun. Bahkan ya kita melakukannya sama, namun pahalanya berkali-kali lipat. Ya, apa saja itu? Itulah disebut dengan namanya leverage amal, ya, pendongkrak daya ungkit yang nilainya apa? Justru kalau kita praktekkan itu berlipat-lipat pahalanya terus mengalir kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu, usia kita itu sangat terbatas. Kita masih ada sisa berapa tahun, berapa hari, berapa detik lagi usia kita di muka bumi ini. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita dongkrak seluruh amal-amal soleh kita. Ya, kita dongkrak. Agar apa? Agar senantiasa kita nanti pun akan kian selamat, ya, mendapatkan rezeki akbar. Apa itu? Saat manakala kita selamat bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni di jannahnya. Amin, amin, Allahumma amin. Salah satu rezeki, ya, salah satu leverage amal yang terbaik sebelum kita membahas tentang leverage rezeki adalah, ya, sama-sama kita melakukan hal yang sama, fisiknya pun sama, yang kita lakukan waktunya pun sama, namun pahalanya berbeda. Contohnya apa kira-kira sahabat semuanya? Ya, coba yang pertama, ya, seringkali kita jumpai adalah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah, sama-sama sholat, misalkan kita sama-sama sholat fardu, sholat zuhur saja, ya, sama-sama 4 rakaat. Meskipun kita sendiri, meskipun kita berjamaah, sama-sama nih 4 rakaatnya, sama-sama secara fisiknya, namun pahalanya berlipat-lipat. Ini ada leverage-nya, leverage amal, pendongkraknya berkali-kali lipat. Ya, perhatikan, saat kita sendiri saja, ya, pahalanya hanya sekian derajat, namun saat kita berjamaah bisa berlipat-lipat 27 derajat. Bahkan di saat kita perjalanan jalan kaki menuju masjidnya saja, ya, setiap langkahnya kita dihapuskan dari kesalahan-kesalahan kita, dihapuskan dari perisai-perisai rezeki kita. Terlebih saat kita bisa berjamaah, ya, saat jamaahnya itu adalah maghrib, isya ataupun subuh, saat imam mengucapkan kalimat amin dan amin kita juga bersamaan dengan imam, maka akan ada malaikat yang juga turut mengaminkan kita, mengaminkan hajat-hajat kita. Ini baru, ya, soal berjamaah, leverage amal, ya. Salah satunya lagi yang kedua, leverage amal ini sebelum kita masuk ke pembahasan leverage rezeki, kita membahas leverage amal terlebih dahulu. Salah satunya lagi apa setelah sholat berjamaah, ya, yakni, ya, bersedekah. Sama-sama kita memberi, tapi kalau niatan kita hanya sekedar memberi, berbeda dengan niatan kita bersedekah, ya. Bahkan dalam bersedekah Allah senantiasa apa? Lipat gandakan, ya, lipat gandakan berkali-kali lipat, dan bahkan saat kita sudah di liang lahat sekalipun pahala itu terus mengalir. Dan pastikan bahwa sedekah itu bukan hanya sekedar tentang harta, sahabat-sahabat semuanya. Terkait dengan sahabat-sahabat villa semuanya turut mengesharekan ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa, termasuk kajian ini ataupun, ya, hadis-hadis dan sebagainya. Turut teman-teman jadikan itu di WA story, di FB story, di IG story. Kita tidak pernah tahu, bisa menjadikan itu turunnya wasilah hidayah kepada orang lain di sekitar kita, turut mengetuk hatinya orang-orang di sekitar kita. Saat itu terjadi, itu menjadikan amal jariah pula bagi kita, turut sedekah ilmu. Dan ajaibnya itu terus mengalir bahkan saat kita sudah terbujur kaku di liang lahat sekalipun, sahabat-sahabat villa yang luar biasa semuanya. Nah, terkait dengan leverage amal ini sejatinya banyak sekali sahabat semuanya. Namun kali ini kita tidak berfokus kepada leverage amal ini, namun kita akan fokus kepada leverage rezeki. Bagaimana mendongkrak, bagaimana melipat gandakan, ya, segala sesuatu kita. Semakin dekat, semakin taat, justru Allah semakin gerojok rezekinya kepada kita. Kalau leverage amal banyak sekali, ya. Ada kita membaca Al-Quran, 1 ayat saja, ya, Allah hadiahkan kepada kita apa? 1 kebaikan, yang 1 kebaikannya bernilai 10, ya, 10 kebaikan, 10 derajat yang sangat luar biasa. Itu baru 1 huruf, ya, Masya Allah, luar biasa. Belum lagi puasa Ayyamul Bait, ya, puasa 3 hari saja, ya, di setiap bulan. Maka yang terjadi apa?
disamakan pahalanya sebagaimana kita puasa selama 12 bulan. Masya Allah, luar biasa. Amalannya sedikit namun nilainya berlipat-lipat ganda yang luar biasa. Baik, kita akan masuk di materi inti kita, yakni tentang leverage rezeki. Inilah mengapa kok kita butuh amalan yang cerdas di waktu yang terbatas ya. Ini adalah materi yang sangat luar biasa. Ini lanjutan dari jurus kita terumbu karang ya, di mana Allah titipkan manusia, di mana Allah titipkan rezekinya manusia. Ternyata kemarin di terumbu karang kita sudah bahas ya, jika ya jerapah saja tahu di mana Allah titipkan rezekinya. Jerapah kalau bisa menjawab, ya dia akan menjawab, rezeki saya dititipkan di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Maka sepanjang usianya tidak ada jerapah ya merusak pohon-pohon yang tinggi. Dia jaga betul tuh, karena dia hanya mengambil ya pucuk-pucuk pohonnya saja ya, karena dia tahu bahwa Allah titipkan rezekinya di pucuk-pucuk pohon ya. Berikutnya dalam terumbu karang juga kita bahas bahwasanya seekor kera sekalipun tahu di mana Allah titipkan rezekinya, yakni di pohon pisang, maka kera pun pasti akan menjaga pohon pisang ya, yang diambil hanya pisangnya. Ikan di lautan yang diambil apa? Ya, hanya makanannya. Dia akan terus merawat terumbu karangnya. Nah, bagaimana dengan manusia ya? Nah, kalau manusia tahu betul bahwa ternyata letak terumbu karang manusia adalah di kemuliaan kebahagiaan orang lain, maka seluruh negeri ini akan senantiasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa memuliakan, membahagiakan satu sama lain. Jika kita praktekkan jurus ini saja sangat luar biasa dampaknya kepada kita, bahkan kita ya sudah membuktikannya, kita sudah dapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Ta'ala, manakala senantiasa kita memuliakan dan membahagiakan Allah Ta'ala dengan melalui memuliakan, membahagiakan makhluk-makhluknya yang sangat luar biasa. Itu sudah powerful. Maka leverage rezeki ini adalah lanjutannya, sahabat-sahabat semuanya. Apa itu leverage rezeki? Yakni kita justru memuliakan dan membahagiakan manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Siapa manusia yang senantiasa dimuliakan ya oleh Allah Ta'ala? Kalau kita bisa menemukan ya orang-orang tersebut, kita muliakan, kita bahagiakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah menjadi pendongkrak amalan cerdas di waktu terbatas terkait dengan rezeki kita. Siapa itu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan ciri-ciri 4 orang ya, 4 orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah yang harus kita cari, kita muliakan, kita cari ridhonya orang-orang ini. Mohon izin saya akan berbagi kisah terlebih dahulu terkait dengan ya makhluk Allah yang sangat luar biasa, tidak terkenal di bumi namun sangat terkenal di langit. Siapa itu? Tentulah sahabat-sahabat sebagian mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang kisah Uwais Al-Qarni. Mungkin sahabat-sahabat sudah ada yang pernah ya, ataupun sekilas baru mendengar kisah tentang Uwais Al-Qarni. Mohon izin kita akan refresh terlebih dahulu. Kita akan cas kembali kisah ini. Kisah yang sangat menginspirasi, kisah yang sangat luar biasa terkait dengan jurus leverage rezeki, kisah Uwais Al-Qarni. Siapa ini Uwais Al-Qarni? Ya, Uwais Al-Qarni ini ya, beliau tinggal di Yaman ya. Beliau ini adalah ya hamba Allah ya, yang beriman kepada Allah, beramal sholih, namun sangat sederhana sekali kehidupannya ya. Kehidupannya adalah senantiasa beliau mengembala kambing dan onta milik tetangga-tetangganya, milik orang lain, bukan miliknya. Dan beliau sedang merawat ibunya yang tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan kaki ya. Ibunya tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan kaki ya. Saking sayangnya Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya ya, sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, ibunya ini punya hajat ya. Beliau menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku Uwais ya, saya tidak pernah tahu umurku ini sampai kapan ya. Ibu ini punya hajat, ibu ini pengen sekali bisa melakukan ibadah haji. Tolong ikhtiarkan ya niatanku ini untuk bisa naik ibadah haji. Kemudian Uwais Al-Qarni beliau mengumpulkan dana, karena Uwais Al-Qarni hidupnya hanya apa? Cukup nilainya, biayanya itu dari mengembala kambing dan unta milik tetangganya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya beliau menabung ya. Setelah beliau menabung, beliau membeli seekor anak lembu ya. Saat anak lembu itu ya senantiasa didapatkan, akhirnya Uwais Al-Qarni taruh lembu tersebut, kandangnya ada di puncak bukit. Setiap hari Uwais Al-Qarni naik turun bukit, pagi hari naik ke bukit, sore hari turun lagi, dan bahkan orang-orang di sekitar ya melihatnya apa? Ketika Uwais Al-Qarni pagi itu naik ke bukit, turunnya itu menjemput anak lembu tersebut, digendong turunnya. Naiknya saat sore hari mengembali ya,
digendong lagi, naik lagi. Bahkan tetangga-tetangganya, orang di sekitar menganggapnya apa? Uwais Al-Qarni tidak waras, Uwais Al-Qarni ini tidak sehat dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau tetap terus menjalankan itu karena demi satu, ingin mengabulkan hajat dari ibunya Uwais Al-Qarni, yakni ingin berangkat haji. Sampai 8 bulan berjalan, akhirnya sang anak lembu tersebut sudah dewasa dan tubuhnya Uwais Al-Qarni pun sudah semakin kekar. Yang artinya Uwais Al-Qarni pun sudah kuat untuk bisa menggendong ibunya untuk berangkat haji. Bayangkan, Uwais Al-Qarni tinggalnya itu di Yaman, sementara ibadah haji harus berangkat ke Mekah. Jarak Mekah dengan Yaman itu ibarat kita saat ini di Indonesia, ya ibaratnya adalah dari Surabaya sampai dengan Pelabuhan Merak, ya dari ujung Jawa Timur sampai dengan ujung Jawa Barat yang sudah mendekati ke Lampung. Perhatikan, bayangkan, itu berangkat ibadah haji, menghantarkan ibunya itu digendong dengan berjalan kaki, butuh berhari-hari untuk berangkat. Dan setiap langkahnya, setiap tetesan keringatnya, setiap mengalir deras, ibunya meneteskan air matanya. Dan bahkan saat memutari Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Rob, ampunilah dosa-dosa ibuku, ya Rob, ampunilah dosa-dosa ibuku." Ibunya yang digendongnya menangis. Ya, beliau bertanya kepada Uwais, "Uwais, mengapa kamu tidak berdoa atas namamu sendiri?" Apa jawabnya Uwais Al-Qarni? "Tidak, Ibu. Yang penting adalah ibu senantiasa diampuni oleh Allah. Jika ibu sudah diampuni oleh Allah dan ibu ridho kepada saya, cukup ridho ibu yang menjadikan pintuku untuk bisa masuk ke surga." Masya Allah, begitu cintanya Uwais Al-Qarni kepada bundanya, kepada ibunya. Ini poin yang pertama. Ini poin yang pertama. Berikutnya, setelah beliau sudah menghajikan ibunya, hajatnya sudah terpenuhi, akhirnya dalam satu riwayat juga disampaikan cintanya Uwais Al-Qarni ini sangat luar biasa kepada Nabi kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau masih harus setiap harinya, selain beliau mengembala kambing dan unta milik tetangganya, beliau harus merawat ibunya, sehingga Uwais Al-Qarni tidak bisa berangkat ke Madinah karena sangat sayang dan cinta betul, ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Beliau tidak bisa untuk berangkat karena harus menjaga ibunya. Dan pada suatu hari tetangganya baru pulang dari Madinah, menyampaikan kabar, menyampaikan kepada Uwais Al-Qarni bahwa Rasulullah baru saja selesai perang Uhud. Di dalam perang Uhud tersebut Rasulullah giginya sampai patah dan beliau sakit. Rasulullah sedang tidak sehat sampai giginya ada yang patah waktu perang Uhud. Lantas mendengar kisah tersebut, Uwais Al-Qarni yang saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau langsung ke belakang mencari batu tersebut akhirnya langsung dipukulkan kepada giginya. Beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh hamba Allah yang sangat dicintainya. Siapa? Beliau ingin merasakan Rasulullah yang sangat dicintai, beliau sakit giginya, tidak sehat giginya, beliau pun ingin merasakan hal yang serupa karena beliau saking cinta betul terhadap Rasulullah. Sampai suatu hari akhirnya beliau sudah tidak kuat lagi karena saking cintanya kepada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Beliau akhirnya izin kepada ibunya, "Wahai ibu, jika engkau perkenankan, izinkanlah saya untuk bisa berangkat ke Madinah untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah." Saking terketuk hatinya, ibu berpesan, "Silahkan nak, boleh kamu berangkat. Tapi jika nanti sudah sampai Madinah, silahkan cepat-cepat untuk pulang. Tolong jaga ibu." Akhirnya Uwais Al-Qarni mencari tetangganya siapa yang bisa diamanahi, dititipkanlah makanan untuk bisa menjaga ibunya. Berikutnya, Uwais Al-Qarni berjalan kaki, sahabat-sahabat fillah. Beliau berjalan kaki dari Yaman menuju Madinah. Masya Allah, itu ratusan kilometer beliau berjalan kaki. Dan setibanya di rumah Rasulullah di Madinah, beliau ketok pintu, tapi tidak ada yang keluar. Barulah terdengar suara perempuan. Beliau menjelaskan bahwa ternyata Rasulullah masih sedang berangkat pergi berperang dan Rasulullah belum tahu kapan pulangnya. Karena Uwais Al-Qarni ini sangat kangen dan cinta betul kepada Rasulullah walaupun belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan beliau ingat sekali kepada ibunya. Ibunya bilang kalau nanti sudah sampai Madinah cepat-cepat pulang, sementara Rasul belum tahu kapan pulangnya. Akhirnya beliau menitipkan pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata yang diketok pintu yang ada di rumah tersebut adalah Sayyidah Aisyah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Titip pesan kepada istri Rasulullah yang sangat mulia tersebut, bahwa nanti tolong disampaikan kepada Rasulullah bahwa saya Uwais dari Yaman sudah
silaturahmi ke sini dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya Uwais Al-Qarni dengan tetesan air matanya berjalan kaki kembali ratusan kilometer untuk kembali lagi karena kangen dengan ibunya. Karena tidak ada lagi yang menjaga ibunya. Sampai pada suatu hari sudah tiba di rumah, sang ibu akhirnya meninggal, Namun di tengah perjalanan tersebut sampai sebelum pulang sampai dengan rumah, Rasulullah pulang berperang, pulang ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah pulang, langsung menanyakan kepada istrinya, Siti Aisyah, ditanyakan, apakah tadi ada ada tamu yang ingin bertemu dengan saya? Maka istrinya langsung menyampaikan, benar Rasulullah, tadi ada Uwais dari Yaman yang ingin berjumpa dengan engkau Rasulullah. Langsung Rasulullah SAW langsung memanggil dua sahabatnya yang sangat luar biasa, yakni Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan, ketahuilah Umar dan Ali, sesungguhnya tadi yang menewaktu adalah Uwais Al-Qarni, Uwais dari Yaman. Beliau ini adalah orang yang tidak dikenal di bumi namun sangat terkenal di langit. Beliau ini sangat patuh dan cinta betul terhadap ibunya, saat taat kepada ibunya. Jika dia berdoa itu akan senantiasa diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Carilah dia, jika nanti engkau temui, ciri-cirinya apa? Beliau pernah sakit kulit, tapi sudah sembuh, ditinggali sisanya, sedikit ada sisa kulitnya itu sebesar 1 dirham, bulatan putih, warna putih dari kulitnya sebesar 1 dirham. Jika engkau jumpai, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala melalui Uwais Al-Qarni, karena doanya sangat mustajab sekali. Itu yang didengar oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sampai pada suatu ketika ibunda dari Uwais Al-Qarni sudah meninggal, dan akhirnya Uwais Al-Qarni bisa ikut bersama rombongan dengan para saudagar, kafilah-kafilah lainnya untuk berdagang, untuk menjaga unta dan lain sebagainya. Sampai kisah yang di Madinah, Rasulullah sudah sampai wafat, beliau belum berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampai berganti menjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq, belum juga berjumpa, sampai akhirnya tergantikan di masa khalifah Umar bin Khattab. Semasa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau senantiasa ingat pesan dari Rasulullah tersebut. Setiap kali ada kafilah dari Yaman, beliau mencari, jika ada Uwais Al-Qarni, silahkan infokan kepada saya. Apakah ada ini barisan dari kafilah Yaman ini, ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Terus ditanyakan terus menerus, sampai pada suatu hari ada yang lapor, bahwasanya ada yang namanya Uwais Al-Qarni ini di masa khalifahnya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab langsung memanggil sahabatnya Ali bin Abi Thalib untuk lari mencari rombongan kafilah dari Yaman yang ada Uwais Al-Qarninya. Saat berjumpa di tenda, di sebuah tenda, semuanya mengarah bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah itu yang ada di tenda. Sampainya di tenda, Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada Uwais Al-Qarni ini. Namun beliau belum menjawab. Ternyata Uwais Al-Qarni sedang sholat. Setelah selesai sholat, barulah Uwais Al-Qarni menjawab salam dari Umar bin Khattab. Berikutnya adalah komunikasi. Apakah benar engkau ini adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman? Uwais Al-Qarni menjawab benar. Siapa namamu sesungguhnya? Beliau menjawab, siapa? Abdullah, hamba Allah. Masya Allah, luar biasa. Beliau sangat tawadunya luar biasa. Nah, akhirnya Umar bin Khattab minta doa dari Uwais Al-Qarni. Namun apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau tidak mau. Engkau adalah khalifah, sungguhnya saya justru yang harusnya minta doa kepadamu. Tapi apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab di masa itu? Beliau membacakan sebuah hadis yang dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, bahwa nanti akan ada seorang Uwais Al-Qarni dari Qorun, Uwais bin Amir yang datang bersama kafilah dari Yaman, yang ada yang beliau sangat taat kepada ibunya, yang beliau pernah sakit dan sembuh darinya, tersisa bulatan sebesar 1 dirham. Dan doanya itu sangat makbul sekali. Jika dia berdoa, Allah senantiasa perkenankan. Dan Umar bin Khattab diminta untuk mohon ampun kepada Allah melalui wasilah dari Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni setelah mendengar bahwa itu adalah hadis dari Rasulullah, akhirnya beliau turut mengiyakan sahabat-sahabat, mengiyakan untuk mendoakan Umar bin Khattab. Setelah mendoakan, Umar bin Khattab berpesan dan berjanji kepada Uwais Al-Qarni akan membantu Uwais Al-Qarni dengan dana dari Baitul Mal yang ada di masa Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Meskipun dia butuh, dia tidak mau meminta, sahabat semuanya.
ya. Silakan di lock terlebih dahulu. Meskipun dia butuh, dia tidak meminta. Bahkan dia berpesan, jangan sampaikan ini kepada orang-orang di luar sana, karena beliau nanti khawatir banyak orang-orang yang meminta doa kepadanya, sehingga banyak orang-orang yang justru tergelincir, ya, menyekutukan Allah, bahkan sampai percaya bahwa dirinya yang sangat luar biasa, padahal dirinya bukan apa-apa. Akhirnya beliau sepulang dari ikut berdagang bersama kafilah dari Yaman tersebut, beliau menyendiri, mengasingkan diri, ya, dan tidak mau menerima hadiah dari Rasulullah. Nah, perhatikan dari Umar bin Khattab. Perhatikan, ada 4 sifat, 4 ciri-ciri, ya, makhluk manusia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Jika kita menjumpai orang-orang tipe seperti Uwais Al-Qarni ini, kita cari dia, ya, kita muliakan dia, kita cari ridhonya dari mereka. Insya Allah jika kita dapatkan, kita akan senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Ini leverage rezeki ini lebih, ya, berlapis-lapis, lebih berlipat-lipat lagi dibandingkan dengan, ya, terumbu karang. Jika terumbu karang itu adalah memuliakan, membahagiakan, ya, makhluknya Allah, maka di leverage rezeki ini adalah memuliakan dan membahagiakan manusia yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana cara kita menemukan 4 ciri-ciri yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni ini? Ya, pertama, ya, perhatikan sifat Uwais Al-Qarni dalam kisah tadi. Uwais Al-Qarni sangat cinta betul, sangat memuliakan ibunya. Ya, perhatikan. Uwais Al-Qarni sangat memuliakan ibunya. Bahkan saat sudah di Ka'bah, beliau sudah, ya, sedang menggendong ibunya mengitari Ka'bah. Beliau berdoa, "Ya Rob, ampunilah dosa-dosa ibu saya," sampai menangis. Mengapa kau berdoa tidak untukmu dirimu sendiri? Mengapa kau berdoa hanya untuk ibu? Apa jawabnya Uwais Al-Qarni? Ya, sesungguhnya yang paling penting itu adalah ridhonya ibu. Jika ibu sudah ridho, itulah jalan, pintu kami untuk masuk surganya Allah. Akhirnya apa? Penyakit sumpahnya langsung sembuh, ya, saat beliau dapatkan ridhonya dari ibunya. Maka hal yang pertama dalam leverage rezeki, muliakan ibu kita. Cari ibu kita dan syukuri jika ibu kita masih ada. Silahkan cari saat ini juga, detik ini, silahkan dikontak, silahkan ditelepon, minta ridhonya. Apa yang menjadikan penyebab ridhonya ibu kepada kita? Kita muliakan ibu kita. Maka, ya, silahkan dicatat. Poin pertama dalam referensi rezeki, 4 ciri, ya, ciri manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah ibu kita. Ya, sebagaimana Uwais Al-Qarni tadi sangat memuliakan ibunya. Kita muliakan, cari ridhonya ibu kita. Ya, jika ibu kita sudah dipanggil oleh Allah, mari kita lakukan amalan-amalan terbaik atas nama ibu kita. Nah, langkah yang kedua adalah silakan di-lock lagi, dicatat lagi, ya. Langkah yang kedua, ya, perhatikan. Uwais Al-Qarni sangat cinta betul terhadap Rasulullah, ya. Bahkan saat mendengar Rasulullah giginya patah selepas perang dari Uhud saja, beliau langsung cari batu, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk yang sangat dicintainya, ya, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Beliau akhirnya juga, ya, pukulkan itu batu kepada giginya, akhirnya giginya sampai patah juga, ya. Beliau menangis, ya, sangat luar biasa. Maka hal yang harus kita lakukan adalah cari para ulama, ya. Siapa itu ulama? Ulama ini adalah para pewaris ilmu para nabi, ya. Kita cintai juga para ulama, kita muliakan, kita cari ridhonya para ulama, karena ulama itu adalah pewaris ilmu para nabi. Saat kita muliakan, ya, para ulama, sejatinya kita pun juga memuliakan Allah dan Rasulnya. Ya, yang pertama cari ibu kita, yang kedua cari para ulama. Yang ketiga sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa, ya. Yang ketiga siapa itu? Ya, cari orang-orang yang sejatinya membutuhkan tapi dia tidak meminta-minta. Ini derajatnya sangat mulia sekali, sahabat-sahabat. Sebagaimana kisah dalam Uwais Al-Qarni tadi, ya. Beliau ikut kafilah dagang itu bukan beliau berdagang, tapi beliau hanya menjaga unta-unta dari para kafilah tersebut. Beliau kesehariannya saja belum tentu bisa makan sehari-hari, ya. Namun apa yang dilakukan oleh beliau saat ditawari oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk dibantu pakai dana Baitul Mal, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni apa? Beliau menolaknya. Beliau tidak mau meminta-minta. Beliau tidak mau tangannya berada di bawah meskipun beliau sangat membutuhkan. Cari orang-orang ini, ya. Cari orang-orang yang sangat membutuhkan tapi dia, ya, tidak meminta-minta, ya. Maka kalau kita sampai, ya, di perjalanan tiba-tiba ada kakek nenek lagi jualan di pinggir jalan, ya, dan lain sebagainya, jangan serta-merta kita langsung kasihkan uang, ya. Itu memang membahagiakannya, tapi itu tidak memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Karena orang-orang ini sejatinya apa? Tidak meminta-minta.
dia butuh tapi dia tidak minta-minta. Kita beli produk-produknya, kita beli dagangannya. Ya, jika ada kakek nenek di pinggir jalan sedang gendong kayu ranting, sedang menjual boneka-boneka kecil, pakai sepeda ondel dan sebagainya, beli produknya. Kita muliakan dengan cara apa? Kita beli itu bukan hanya membahagiakan tapi juga memuliakannya, ya, menaikkan derajatnya. Bukan ya kita langsung kasih. Kalau kita kasih memang membahagiakan tapi belum tentu itu memuliakannya. Nah, yang keempat adalah perhatikan dari kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dari kecil, ya, beliau sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Ayahnya sudah dipanggil oleh Allah. Ya, beliau ini adalah yatim. Ya, maka mari kita muliakan murah, ya, kita bahagiakan anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah pun juga bersabda, sesungguhnya kedudukan, ya, anak yatim itu dengan beliau sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat sekali. Saat kita muliakan anak-anak yatim, kita pun juga memuliakan, ya, Rasulullah SAW. Maka kalau kita sudah mendapati 4 manusia yang dimuliakan oleh Allah ini, ya, kita sudah mendapatkan, ya, ridhonya, kita dapatkan doanya, maka bismillah, ya, dengan izin Allah segala hajat kita, termasuk, ya, keajaiban demi keajaiban rezeki kita akan semakin cepat dan semakin mudah, semakin berlimpah mengalir deras kepada kita. Inilah 4, ya, leverage rezeki, ya, 4 hal yang harus, ya, kita muliakan, kita bahagiakan, ya. 4 sifat ini harus kita cari dan kita muliakan, bahagiakan jika kita ingin mendapatkan leverage rezeki ini. Sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa. Silakan bagi sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semuanya yang ingin bertanya, ya, sebelum nanti kita tutup, ya, kajian online Magnet Rezeki pekan ke-13 ini, sahabat-sahabat Villa, silakan ketikkan di kolom komentar, ataupun jika ada punya hajat apapun itu, silakan ketikkan di kolom komentar. Kita praktekkan jurus kickback, kita saling mendoakan satu sama lain, ya. Karena kenapa? Barang siapa yang senantiasa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang-orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat, ya, yang menjadi saksi, yang menjadi wakil seraya berkata, amin. Engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Bukhari. Maka jika kita ingin dapatkan, ya, doa yang sangat mustajab, aminnya para malaikat, doanya para malaikat, mari senantiasa kita doakan orang-orang, ya, di sekitar kita. Kita punya hajat apa, doakan orang lain terlebih dahulu, ya. Maka silakan jika sahabat-sahabat punya hajat di sini dan ingin didoakan satu sama lain oleh orang-orang lain di sekitar kita, oleh orang-orang yang sahabat-sahabat Villa sefrekuensi, silakan ketikkan, ya, di kolom komentar ini, kita akan aminkan bersama-sama. Sambil menunggu, ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang luar biasa, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, ya. Di akhir majelis ilmu ini kita berdoa bersama-sama agar Allah senantiasa hadirkan kelapangan, kemudahan, kelancaran senantiasa dihadirkan oleh Allah, terutama di era pandemi yang sangat luar biasa ini, ya. Bahkan, ya, di minggu-minggu ini sangat luar biasa ini, ya, simpang siur yang sangat luar biasa terkait dengan, ya, undang-undang cipta, ya, kerja dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa hadirkan keselamatan, kemudahan, keamanan pula di negeri ini. Allah senantiasa limpahkan pula kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat surga kita di dan dalam segala ikhtiarnya, segala hajatnya, amin amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dan jika ada sahabat-sahabat yang punya hajat sambil kita berdoa, silakan ketikkan di kolom komentar ini, kita akan aminkan bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami, ya Rabb. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh perisai-perisai rezeki seluruh sahabat-sahabat Villa yang hadir di sini, sahabat, ya Rabb. Ya Rabb,
Selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Rob. Berikanlah kami kemudahan, kelancaran baik urusan dunia, mencari rezeki yang halal thayyiban ya Rob, sesuai dengan aturan main-Mu, dan serta pula ikhtiar kami dalam senantiasa merasakan nikmat beribadah kepadamu ya Rob. Istiqomahkanlah kami untuk senantiasa semakin khusyuk, semakin nikmat, semakin dekat ketaatan kami kepadamu ya Rob. Ya Rob, ketukkanlah hati masing-masing dari anggota keluarga kami ya Rob. Jika saat ini masih ada yang hubungannya belum baik dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan keluarga kandungnya, dengan tetangganya, ketukkanlah hati masing-masing dari mereka ya Rob. Perbaikilah silaturahminya ya Rob. Ya Rob, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi penerus pejuang agama kami ya Rob. Ya Rob, hadirkanlah dalam hati anak-anak kami untuk senantiasa mendoakan kami, menyertakan amal-amalannya atas nama kami saat kami nanti sudah di liang kubur ya Rob. Ya Rob, terima kasih Engkau telah biasa ya Rob. Terima kasih sehingga kami semakin sadar ya Rob, bukan karena Engkau tidak ingin melancarkan rezekimu kepada kami, tapi semuanya karena kesalahan-kesalahan kami sendiri ya Rob. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya Rob, izinkanlah kami semua yang ada di kajian online Magnet Rezeki ini senantiasa masih memiliki hajatnya masing-masing ya Rob. Lepaskanlah seluruh persoalannya ya Rob. Uraikanlah seluruh persoalannya. Hadirkanlah solusi demi solusi kepadanya ya Rob. Mudahkanlah dalam ikhtiarnya, mudahkanlah dalam hajatnya ya Rob. Ya Rob, ya Rob, jangan Engkau biarkan ya seluruh sahabat-sahabat semuanya selesai menyaksikan dari kajian online Magnet Rezeki ini tanpa Engkau bersihkan kami semua dari kesalahan-kesalahan kami, tanpa Engkau bersihkan kami dari dosa-dosa kami, tanpa Engkau bersihkan dari seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Rob. Ya Rob, jika Engkau nanti panggil kami ya Rob, izinkanlah kami dalam keadaan kami yang husnul khotimah, dalam keadaan kami sebaik-baiknya ya Rob, dalam keadaan kami sedang bersujud kepadamu ya Rob, sehingga kami masih bisa. Ya Rob, jadikanlah kami kembali kepadamu dalam keadaan kami syahid ya Rob, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia wal akhirat. Ya Rob, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan dari kedua orang tua kami ya Rob. Jika mereka masih ada, panjangkanlah umurnya, lapangkanlah rizkinya, senantiasa hadirkanlah kesehatan kepadanya ya Rob. Jika beliau sudah Engkau panggil ya Rob, ampunilah, lapangkanlah kuburnya ya Rob. Terimalah seluruh amalan-amalan kami atas namanya ya Rob. Ringankanlah siksa kuburnya ya Rob, dan jadikanlah kami semuanya bisa kembali kepadamu secara bersama-sama untuk bisa berjamaah kembali ke surgamu bersama-sama ya Rob. Amin amin Allahumma amin amin ya mujibas sa'irin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat surga semua yang luar biasa. Alhamdulillah, kajian online Magnet Rezeki pekan ke-13 kali ini tentang amalan cerdas di waktu terbatas dengan leverage rezeki ya telah selesai sahabat-sahabat semuanya ya. Poin pentingnya adalah mari senantiasa kita cari manusia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Kita cari 4 hal ini. Ibu kita, berikutnya adalah para ulama, yang ketiga adalah orang yang butuh tapi tidak meminta-minta, yang keempat adalah anak yatim. Cari keempat ini, cari ridhonya, cari doanya, insya Allah bi'idznillah ya. Orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah ini sangat mustajab, sangat makbul sekali. Kita cari, kita muliakan, dan kita bahagiakan orang-orang ini. Sekian dari saya, Muhammad Sofi Al-Khairodai. Sampai jumpa di pekan depan, di pekan ke-14 kajian rutin kita. Namun sebelum itu, sahabat-sahabat, mohon maaf, mohon ridhonya. Tadi sepertinya ada kendala dari koneksi, sehingga tadi saat kita sesi doa ada sedikit yang terpotong, dan kita lanjut di sesi yang kedua ini. Mari kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa. Mohon izin, saya Muhammad Sofi Al-Khairodai, sertifikat Magnet Rezeki. Mohon izin undur diri terlebih dahulu. Jika ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.